Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar dari kelompok 9. Pada kesempatan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer kali ini, saya akan memaparkan laporan evaluasi usability prototype aplikasi yang mencakup metode heuristic evaluation dan usability testing. Terdapat 3 prototipe aplikasi yang menjadi fokus utama dalam pembahasan evaluasi saya kali ini. Yang pertama, prototipe buatan saya sendiri, yaitu Arafline Sprite. Kemudian yang kedua, prototipe yang saya evaluasi sebagai ahli, yaitu GoKuliner, karya rekan saya Fadlur Rahman Rifai. Kemudian yang ketiga, prototipe yang saya uji sebagai pengguna, yaitu Zulpia Butik, karya rekan saya Zulpia. Presentasi ini secara terstruktur terbagi dalam 3 bagian utama. Dan di bagian A itu ringkasan prototipe Arafline Sprite dan penjelasan mengenai 5 tugas pengujian atau teks skenario bagi pengguna. Dan di bagian B hasil evaluasi saya sebagai ahli heuristic evaluation terhadap prototipe GoKuliner. Kemudian di bagian C hasil evaluasi saya sebagai pengguna usability testing, kuesioner SUS, kuesioner usability, dan wawancara terhadap prototipe Zulpia Butik. Baik, kita memasuki bagian A, yaitu pemaparan mengenai prototipe aplikasi belanja parfum ruangan yang saya rancang sendiri, yaitu Arafline Sprite beserta 5 skenario tugas yang disiapkan untuk menguji alur penggunaannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan prototipe sendiri, yaitu Arafline Sprite, yaitu aplikasi belanja parfum ruangan. Arafline Sprite ini merupakan aplikasi mobile e-commerce yang dirancang untuk memudahkan pengguna menjelajahi, memilih, hingga membeli produk parfum atau pengharum lain dengan berbagai varian aroma unggulan lengkap dengan alur checkout, pembayaran via transfer bank. Nah, terdapat 3 fungsi utama pada aplikasi ini, yaitu masuk akun, jelajahi produk, serta belanja dan bayar. Adapun alur utama aplikasi ini terbagi dalam 6 tampilan halaman. Yang pertama, halaman awal dan login, yaitu menampilkan sapaan pembuka serta opsi masuk via email, nomor telepon, atau akun sosial. Dan yang kedua, beranda, yaitu menampilkan kategori varian aroma dan rekomendasi produk populer. Dan yang ketiga, deskripsi produk, yaitu menampilkan rincian aroma, harga, rating produk, dan pilihan ukuran. Kemudian yang keempat, keranjang dan checkout, yaitu pengisian alamat pengiriman dan tujuan ringkasan pesanan. Kelima, ada pembayaran, yaitu pilihan metode transfer bank beserta petunjuk konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir, status pesanan dan akun, yaitu menampilkan nomor pesanan, estimasi tanggal pengiriman, dan rincian profil pengguna. Untuk menguji tingkat kemudahan penggunaan prototipe Arafline Sprite, saya menyusun 5 tugas pengujian yang terdiri atas 3 tugas fungsi utama dan 2 tugas fungsi pendukung. Tugas yang pertama, dari halaman awal pengguna diminta melanjutkan proses hingga berhasil masuk atau login ke akun. Kemudian tugas yang kedua, pengguna menelusuri katalog produk hingga menemukan varian brosura dan membuka halaman detailnya. Kemudian tugas yang ketiga, pengguna menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, memilih pembayaran transfer bank hingga tahap konfirmasi. Tugas 4, pengguna membuka halaman informasi akun melalui menu profil dan memeriksa data yang tertera. Dan tugas yang kelima, dari halaman status pesanan, pengguna mencari nomor pesanan dan estimasi waktu pengiriman. Selanjutnya, pada bagian B, saya berperan sebagai evaluator ahli atau menilai tingkat kegunaan usability prototipe aplikasi GoKuliner karya rekan saya dengan menggunakan metode heuristic evaluation berdasarkan 10 prinsip umum Jacob Nielsen. Prototipe yang dievaluasi adalah GoKuliner, yaitu sebuah aplikasi mobile pesanan makanan yang memungkinkan pengguna mencari menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, hingga berkomunikasi langsung dengan drive pengantar. Alur halaman yang dievaluasi meliputi beranda dan kategori, detail menu, keranjang dan checkout, pembayaran, chat driver, serta profil voucher. Evaluasi ini saya lakukan berdasarkan 10 prinsip heuristic evaluation Jacob Nielsen dengan menilai 28 butir pernyataan indikator seperti yang tertera pada lampiran 1 menggunakan penilaian skala Likert, yaitu sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju.
Dari hasil penilaian ahli ini diperoleh rata-rata skor heuristik sebesar 3,6 dari 5 yang masuk dalam predikat baik atau perlu sedikit perbaikan. Nah, di sini kekuatan utamanya terletak pada estetika desain H8 dan kesesuaian dengan dunia nyata, sedangkan area perbaikan terbesar pada penanganan kesalahan serta fasilitas bantuan dan dokumentasi di HA10. Adapun rincian hasil evaluasi heuristik untuk 5 prinsip pertama yaitu yang pertama H1 Visibility of System Status, saya beri skor 4, yaitu status pesanan seperti diproses, diantar, atau selesai sudah tampil secara real time meskipun tidak semua halaman memiliki judul yang konsisten. Kemudian yang kedua Match Between System and Real World, saya beri skor 5, dengan nama kategori makanan dan istilah checkout sangat familiar serta sesuai dengan kebiasaan pengguna sehari-hari. Kemudian H3 User Control and Freedom, yaitu skornya 3 karena tombol kembar sudah tersedia di sebagian besar alur, namun fitur pencarian belum cukup fleksibel karena belum dilengkapi filter lanjutan. Kemudian H4 Konsistensi dan Standar, yaitu skornya 4, penggunaan tipografi, skema, warna, dan icon sudah konsisten di seluruh halaman aplikasi. Kemudian H5 Error Revision, yaitu skornya 3, sudah terdapat tahap konfirmasi sebelum melakukan checkout, namun validasi penulisan alamat pengiriman belum terlihat secara jelas. Selanjutnya untuk 5 prinsip heuristik berikutnya yaitu H6 Recognition, Factor, dan Vertical. Skornya 4, yaitu menu button navigation ditandai dengan warna aktif sehingga posisi keberadaan pengguna dapat dikenali dengan mudah. Kemudian di H2 Your Flexibility and Efficiency of User, yaitu skornya 3, belum tersedia filter kategori spesifik atau penanda menu favorit untuk mempercepat proses pemesanan berulang. Dan di H8 Aesthetic and Minimalist Design, skornya 5, yaitu tata letak antarmuka sangat bersih menggunakan warna hangat khas kuliner serta pemanfaatan white space tersusun secara proporsional. Kemudian di H9 Help User Recognize, Diagnose, serta Recover from Error, yaitu skornya 2, belum terlihat desain notifikasi atau pesan error yang jelas ketika terjadi kegagalan transaksi atau pembayaran. Dan yang terakhir H10 yaitu Help and Documentation, skornya 3, fitur chat driver sudah berfungsi baik sebagai sarana komunikasi langsung, namun belum tersedia pusat bantuan atau halaman yang menyeluruh. Kemudian di sini ada grafik visualisasi dari skor ke-10 prinsip heuristik Go Kuliner. Terlihat bahwa prinsip H2 Match System and Real World dan H8 Aesthetic Design meraih skor tertinggi yaitu 5, sementara skor terendah terdapat pada prinsip H9 yaitu Error Recovery dengan skor 2. Rata-rata keseluruhan skor heuristik berada di angka 3,6 dari 5. Dari hasil evaluasi ahli terhadap prototipe Go Kuliner, saya merumuskan 3 rekomendasi perbaikan utama. Yang pertama, masalah error handling, yaitu belum adanya desain pesan error yang jelas, jadi dampaknya pengguna bisa bingung dan tidak mengetahui penyebab saat transaksi gagal. Adapun rekomendasinya yaitu merancang komponen notifikasi atau pesan error yang informatif lengkap dengan petunjuk solusinya. Dan yang kedua, masalah fleksibilitas pencarian, yaitu fitur pencarian belum fleksibel. Adapun dampaknya pengguna kesulitan menyaring pilihan makanan yang spesifik. Kemudian ada pun rekomendasi yaitu menambahkan filter kategori, kisaran harga, dan rating pada fitur pencarian. Dan yang ketiga, masalah dokumentasi bantuan, yaitu belum ada pusat bantuan yang menyeluruh. Dampaknya pengguna baru berpotensi kesulitan memahami fitur tertentu. Kemudian rekomendasinya yaitu menyediakan halaman atau pusat bantuan yang mudah diakses melalui menu profil. Prototipe yang saya uji adalah Zulfia Boutique, sebuah website belanja busana muslimah berkonsep elegan dan syar'i
Nah, website ini menyajikan koleksi gamis, hijab, inspirasi gaya, hingga informasi toko dalam alur satu halaman scroll. Halaman ini saya uji meliputi beranda, kategori produk, produk terbaru, inspirasi jilbab, tentang lokasi, serta kontak dan toko. Metode pengujian dilakukan dengan menjalankan 5 skenario tugas untuk mengukur task success rate, time on task, dan error rate, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner sistem usability scale, serta wawancara evaluasi. Berikut adalah rincian hasil pengerjaan 5 tugas pada pengujian prototipe Sylvia Boutique. Yang pertama, teks 1 mencari kategori gamis syar'i dengan berhasil dengan durasi pengerjaan 20 detik dan 0 kesalahan. Kemudian teks 2 melihat produk terbaru beserta harganya juga berhasil dengan durasi 24 detik dan 1 kali kesalahan klik. Dan teks 3 melihat inspirasi jilbab modis juga berhasil dengan durasi 18 detik dan 0 kesalahan. Teks 4 mencari lokasi dan alamat toko juga berhasil dengan durasi 16 detik dan 0 kesalahan. Dan yang terakhir, teks 5 mencari kontak toko berhasil juga dengan durasi 30 detik dan 2 kali kesalahan. Seluruh 5 tugas berhasil diselesaikan dengan sempurna dengan teks success rate 100% dan rata-rata tingkat kesalahan yang rendah yaitu 0,6 error per tugas. Teks 5 memakan waktu paling lama karena posisi tombol kontak berada di bagian paling bawah halaman atau footer tanpa adanya penanda tepat. Kemudian total skor yang diperoleh adalah 72,5 dari 100 yang tergolong acceptable atau grade B atau di atas rata-rata industri. Adapun poin tertinggi diperoleh pada item yaitu saya merasa sistem ini mudah digunakan dan saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini yang mendapat nilai setuju hingga sangat setuju. Kemudian adapun poin terendah diperoleh pada item saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat dengan nilai netral yaitu dipengaruhi oleh sedikit kebingungan saat mencari posisi kontak dan toko. Adapun hasil pengisian kuesioner usability bagian pertama untuk prinsip H1 hingga H3 yaitu visibility of system status yaitu pernyataan Q1 mengenai keberadaan judul halaman, Q2 mengenai kesesuaian nama menu, dan Q3 mengenai konsistensi icon seluruhnya mendapat penilaian sangat setuju atau skor 5. Kemudian hasil pengisian kuesioner usability bagian pertama untuk prinsip H1 hingga H3 yaitu visibility of system status yaitu pernyataan Q1 mengenai keberadaan judul halaman dan Q2 mengenai kesesuaian nama menu, dan Q3 mengenai konsistensi icon seluruhnya mendapat penilaian sangat setuju atau skor 5. Dan match between system and real world yaitu pernyataan Q4 mengenai penggunaan icon umum, Q5 mengenai nama menu yang logis, dan Q6 mengenai bahasa peran error seluruhnya dinilai sangat setuju yaitu skor 5. Kemudian user control dan freedom yaitu pertanyaan Q7 mengenai tersedianya tombol bantuan dinilai sangat setuju atau skor 5, sedangkan Q8 mengenai fleksibilitas pencarian dan Q9 mengenai kemudahan kembali ke halaman sebelumnya dinilai setuju skor 4. Dan bagian kedua kuesioner usability untuk prinsip H4 hingga H6 yaitu konsistensi dan standar yaitu pernyataan Q10 mengenai kejelasan judul halaman, Q11 mengenai konsistensi bahasa, dan Q12 mengenai kesamaan bentuk tampilan seluruh halaman dinilai sangat setuju atau skor 5. Error prevention yaitu pernyataan Q13 mengenai kejelasan instruksi teks dinilai sangat setuju skor 5, sementara Q14 mengenai notifikasi error dinilai setuju skor 4. Recognition rather than recall yaitu pernyataan Q15 mengenai penanda menu aktif dan Q16 mengenai kejelasan perbedaan tombol dengan teks dinilai sangat setuju skor 5. Lalu flexibility and efficiency of use yaitu pernyataan Q17 mengenai penyajian menu dan informasi, Q18 mengenai pengumpulan informasi, serta Q19 mengenai ketersediaan navigasi pembantu seluruhnya dinilai sangat setuju atau skor 5. Kemudian aesthetic and minimalist design
yaitu pernyataan Q20 mengenai tampilan aplikasi yang responsif, Q21 mengenai kerapian daftar table, dan Q22 mengenai kemudahan akses tata letak menu seluruhnya mendapatkan penilaian sangat setuju dengan skor 5. Lalu di H9 dan H10 yaitu help recognize, diagnose, recover from error, yaitu pernyataan Q23 mengenai kejelasan informasi untuk pengambilan keputusan dinilai sangat setuju dengan skor 5, sedangkan Q24 mengenai pesan error dan Q25 mengenai kemudahan penanganan error dinilai setuju dengan skor 4. Dan help and documentation, yaitu pernyataan Q26 mengenai ketersediaan peta situs dan Q27 mengenai menu bantuan dinilai setuju dengan skor 4, sementara Q28 mengenai ketersediaan fasilitas kontak admin dinilai sangat setuju dengan skor 5. Adapun rincian jawaban 5 pernyataan pertama kuesioner SUS 1, yaitu saya merasa akan sering menggunakan sistem ini dengan sangat setuju atau skor 5. Kemudian yang kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan dengan sangat tidak setuju, yaitu skor 1. Dan yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan dengan sangat setuju atau skor 5. Dan yang keempat, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini dengan sangat tidak setuju, yaitu skor 1. Kemudian yang terakhir, saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik dengan sangat setuju atau skor 5. Dan yang keenam, saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini dengan sangat tidak setuju atau skor 1. Yang ketujuh, saya merasa kebanyakan orang dapat mempelajari sistem ini dengan cepat. Jawabannya netral atau skor 3. Kemudian 8, saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan dengan jawaban sangat tidak setuju atau skor 1. 9, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini dan dijawab sangat setuju dengan skor 5. Kemudian yang 10, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini dengan jawaban sangat tidak setuju atau skor 1. Dari hasil wawancara pasca pengujian terdapat 4 poin sorotan utama. Yang pertama, kesan pertama yaitu pengguna menilai tampilan website sangat elegan dan skema warna edge tone terasa nyaman dipandang atau sesuai dengan kesan sebuah butik busana muslim. Kemudian yang kedua, kemudahan alur yaitu menemukan kategori gamis syar'i serta melihat koleksi produk terbaru terasa cukup mudah dan intuitif. Dan yang ketiga, titik kebingungannya itu terdapat pada pengguna sempat mengalami kebingungan saat mencari kontak toko karena tombolnya terletak di bagian paling bawah halaman tanpa adanya penanda cepat. Dan yang keempat, saran perbaikan yaitu diusulkan penambahan menu navigasi mulai atau stack header navigation yang berisi tautan cepat menuju informasi kontak dan lokasi toko. Pertanyaan 1, apa kesan pertama Anda terhadap tampilan Zulfia Butik? Jadi tampilannya di sini elegan, warna tone-nya terasa nyaman atau bagus dan sesuai kesan butik busana muslimah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Anda merasa kesulitan saat mencari kategori produk gamis syar'i? Jawabannya adalah tidak, karena kategori gamis syar'i mudah ditemukan dan prosesnya cukup intuitif. Dan pertanyaan 3, bagaimana pengalaman Anda saat melihat produk terbaru beserta harganya? Nah, jawabannya cukup mudah meski sempat ragu sesaat sebelum akhirnya menemukan info harga produk. Pertanyaan keempat, apakah navigasi antar halaman terasa mudah untuk diikuti? Jawabannya ya, karena alur dari beranda menuju kategori dan detail produk terasa bagus-bagus saja dan lancar. Kemudian pertanyaan kelima, bagian mana yang menurut Anda paling membingungkan selama pengujian? Jawabannya itu menemukan kontak toko karena tombol berada di bagian paling bawah tanpa penanda jelas. Kemudian pertanyaan yang keenam, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menemukan kontak toko? Jawabannya cukup lama, sekitar 30 detik karena sempat mencoba beberapa menu lain terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah tampilan antarmuka seperti warna, tombol, dan teks mudah dipahami? Jawabannya ya, karena
karena konteks warna dan ukuran teks pada halaman sudah cukup jelas untuk dibaca. Pertanyaan 8, apakah Anda merasa percaya diri saat menggunakan aplikasi ini? Jawabannya ya, karena saya merasa cukup percaya diri setelah beberapa kali mencoba fitur yang ada. Kemudian pertanyaan 9, apakah keluhan utama Anda terhadap prototipe yang diuji ini? Jawabannya ada di posisi kontak dan lokasi toko yang tersembunyi di bagian paling bawah halaman. Kemudian pertanyaan terakhir 10, yaitu apa saran perbaikan yang Anda usulkan untuk prototipe ini? Yaitu menambahkan menu navigasi sticky agar tautan kontak dan lokasi mudah diakses. Sebagai penutup dari presentasi ini, ada kesimpulannya yaitu 1. Evaluasi ahli pada prototipe ke kuliner yaitu memperoleh skor heuristik rata-rata 3,6 dari 5. Jadi aplikasi ini terbukti sangat kuat pada aspek estetika visual dan kesesuaian bahasa dunia nyata, namun memerlukan perbaikan pada kejelasan pesan error atau error handling dan penyediaan pusat bantuan. Kemudian yang kedua, evaluasi pengguna pada prototipe Yusylpia Butik memperoleh skor SUS 72,5 dari 100, yaitu acceptable atau grade B. Seluruh skenario tugas berhasil diselesaikan dengan text success rate 100% dan error rate rendah, namun perlu disempurnakan dengan penambahan menu navigasi sticky agar pengguna lebih cepat menemukan kontak dan lokasi toko. Demikian pemaparan laporan evaluasi usability prototipe aplikasi ini saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.